A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah akhwat muslimin muslimat hadirin wal hadirat yang kami hormati. Sebelum kita memulai pembacaan 40 hadis yang akan kita baca pada sore hari ini, mari kita mendoakan kedua orang tua kita. Kita mendoakan saudara-saudara kita, kakak adik kita, ahlul bait kita, suami, istri, dzurriyyah kita, kakek nenek kita. Kita juga mendoakan para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, muallim-muallim, mudaris-mudaris kita, orang yang telah berjasa dalam hidup kita, baik dalam ilmu, pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Dan tidak lupa mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan keteguhan, kekuatan, kemenangan, kesabaran, husnul khotimah untuk mereka dan kita semuanya. Semoga Allah memberikan sihah zahiran wa batinan, al-afiyah fid dini wa dunya wal akhirah, al-istiqamah fil qawli wal fi'li wal i'tiqad, wa husnul khatimah bila iqabin wala hisabin wala adab. Naqra ummal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di hadapan para hadirin semua 40 hadis majleb ya. Amalan hati, benteng diri, motivasi hidup, panduan akhlak, tuntunan etika sosial dan gaya hidup seorang muslim. Hadis-hadis ini sebenarnya adalah, pertama, ulama itu mensunahkan kita untuk mengumpulkan 40 hadis, kemudian kita jadikan wirid bacaan harian sebagaimana kita membaca Al-Qur'anul Karim. Syukur-syukur bisa disebarkan hadis Nabi tadi ke orang terdekat kita seperti anak, istri, orang tua. Jadi perintah untuk menyebarkan hadis itu dalilnya sahih. Falyuballighi syahidu al-ghaibah, rawahul Bukhari. Agar orang yang dengar hadis dari Rasul agar menyampaikan ke yang tidak dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama juga mengistihbabkan kita untuk mengumpulkan 40 hadis. Jadi 40 hadis majleb ini sebenarnya adalah hadis yang kami kumpulkan untuk kami baca untuk diri kami sendiri dan orang di sekitar kami, untuk selalu menjadikan wirid harian kita selain Al-Qur'anul Karim adalah mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi motivasi hidup kita Al-Quran dan Al-Hadis. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang berjudul Asnaful Maghrurin, tingkatan-tingkatan dalam memahami hadis itu yang pertama adalah as-sama', mendengar hadis atau membaca hadis. Kemudian setelah mendengar atau membaca adalah al-faham, memahami. Kemudian setelah memahami adalah al-hifdz, al-amal, mengamalkan. Setelah diamalkan, al-hifdz, dihafalkan. Setelah dihafalkan adalah an-nashr, didakwahkan. Jadi, walaupun aktivitas yang kita lakukan ini yaitu membaca hadis atau mendengar hadis, itu adalah langkah yang paling dini dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, tetapi tanpa tangga pertama kita tidak akan bisa mencapai tangga yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kita niatkan juga membaca hadis ini sebagai niat ibadah mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kami tuangkan dalam 40 hadis majleb ini
secara umum hadisnya semuanya ada pentasihannya dari para ulama, khususon ulama yang bukan kontemporer. Tashih dari Imam Nawawi, tashih dari Imam Ibnu Hajar, dan seterusnya. Jadi kami berusaha untuk mencantumkan hadis yang sahih. Soal ada khilaf yang mendoifkan tetapi yang lain mensahihkan, bukan yang disepakati kedhaifannya sehingga dia dihukumi doif secara mutlak. Kemudian hadis ini tentang amalan hati, tentang tazkiyah, tentang tauhid, tentang semangat, tentang akhlak, tentang akhlakul karimah, tentang gaya hidup yang akan kita baca sama-sama. Dan secara umum Sahihain maupun Kutubus Sittah secara umum kami meriwayatkannya dengan sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa masyayikh kami seperti Sayyidina Syekh Muhammad Abdullah Muhyiddin, Sayyidina Syekh Ahmad An-Najasi, Sayyidina Syekh Bakhit, Sayyidina Syekh Abdurrahman Al-Eritri, Sayyidina Syekh Musa'id Bashir, Sayyidina Syekh Kabashi, Sayyidina Syekh An-Naji. Secara umum hadis-hadis yang ada di Kutubus Sittah plus Muwatta Darimi secara sama, adapun yang Musnad Ahmad dengan ijazah dari beberapa guru kami seperti Syekh Abu Yusuf Nariman Al-Iraqi misalkan, kami meriwayatkan dari guru-guru kami tadi. Bismillah, kita akan mulai membaca satu persatu. Hadis yang pertama, bab pertama, amalan hati dan benteng diri seorang muslim. Karena pada dasarnya kita sebagai muslim harus kuat di hati kita. Kiai kami, Kiai Hasan Sahal pernah mengatakan, zikir itu tidak akan membuatmu otomatis detik itu jadi orang kaya, tapi akan membuat hatimu kuat dan kamu mampu menghadapi kehidupan. Hadis pertama dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Motivasi diri kita di hati kita itu harus yang pertama selalu kita perbaiki, karena anggota badan itu mengikuti apa bisikan hati. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian saya beritahu sebaik-baik amalan? Wa azkaha inda malikikum, dan sesuci-sucinya amalan di sisi Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini paling tinggi derajatnya, paling bisa meninggikan derajat kalian di sisi Allah. Wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal wariqi, dan lebih baik daripada sedekah emas dan sedekah perak. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum, dan lebih baik daripada kamu menemui musuhmu. Fatadribu a'naqahum, kemudian kamu memerangi mereka. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka memerangi kamu. Maukah kamu saya beritahu amalan yang seperti ini? Kemudian sahabat menjawab, qalu bala. Ma wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi ta'ala. Zikrullah ini adalah benteng jiwa, karena yang dimaksud di sini bukan sekedar zikrul lisan, walaupun zikrul lisan adalah wasilah yang wajib kita tempuh untuk sampai ke ingat Allah di hati kita, yang mempengaruhi segala pola pikir dan gerak kita. Tetapi tujuan dari zikrul lisan adalah hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Mu'adz ibn Jabalin, berkata Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, ma syai'un, tidak ada sesuatu, anja, yang paling menyelamatkan, min adabillah, yang paling menyelamatkan dari adab Allah, min zikrillahi, melebihi zikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Hadis nomor 3. Dari sahabat Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, ia berkata, anna rajulan qala,
seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kasurat alayya." Syarat Islam itu sangat merepotkanku, banyak sekali. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi. Beri saya amalan atashabbatsu bihi yang saya pegang. Biar semua amalan yang banyak repot ini saya nggak bingung, nggak pusing, nggak kesulitan. Apa satu amalan yang membuat lain bisa kepegang juga? Kalau saya memegang satu ini, yang lain kepegang juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Selalu jaga lisanmu basah dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi ta'ala. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya." Bersolawatlah kepadaku. Jadi kalau solawat kita kepada Nabi Muhammad itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad. Fa innahu man shalla alayya sholatan. Barang siapa bersolawat kepadaku satu solawat, sallallahu alaihi biha asron. Allah akan mensolawati orang yang bersolawat 10 kali. Apa artinya solawat Allah ke hambanya? Solawat Allah ke hambanya artinya adalah rahmat. Jadi, ketika ada seorang murabbi, mursyid mengatakan, barang siapa nggak punya guru hati, maka perbanyak solawat. Karena satu solawat itu Allah akan menurunkan 10 rahmat. Kalau kita 1000 solawat, dikali 10 berarti 10.000 rahmat Allah akan turun. Dan itu akan menjadi wasilah kita agar Allah membenarkan arah hidup kita. Hadis nomor 5. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala dalam hadis qudsi, ana, kata Allah, saya berada inda dhanni prasangka abdi, hambaku terhadapku. Perintah untuk selalu husnudzon kepada Allah. Karena hanya dengan husnudzonlah kita akan bisa meridhoi takdir hukum yang Allah berikan. Dan kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah sebelum kita ridho dengan pilihan Allah. Dan kalau kita tidak bisa meridhoi pilihan Allah dan hukumnya dan takdirnya, bagaimana kita akan dapat cintanya? Sehingga kita belum ridho, bagaimana kita akan mendapatkan cintanya Allah? Kalau ridho saja kita belum bisa. Hadis nomor 6. Dari sahabat An-Nu'man Ibni Bashirin radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Inti dari ibadah itu doa. Ketika kita sedikit doa, itu berarti kita hatinya sedang ada penyakit sombong. Karena doa itu bisa untuk mengkikis kesombongan kita, menambah tawadhu dan kerendahan hati kita. Karena ketika doa, kita merasa tidak mampu. Kita merasa rendah. Sehingga rasa itu jikalau terus dipupuk, maka akan membuat kita rendah hati, tidak sombong. Maka orang yang jarang berdoa, bisa jadi, ya, ini indikasi kalau hatinya itu sedang keras. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, mintanya ke Allah. Bahkan sahabiyah meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, para sahabiyah itu bahkan meminta Allah ketika tali sandalnya itu putus, itu meminta Allah. Ini bukan menafikan ikhtiar. Ikhtiar wajib kalau enggak fasik. Sebagaimana kalau kita tidak menghadirkan Allah di hati kita, kita syirik. Maksudnya adalah hati kita itu selalu terpautkannya ke Allah. Walaupun tangan kita, mata kita, kaki kita terus berikhtiar. Tidak ada kontradiksi. Ta'arraf ilaihi firraqa. Mendekatlah Allah di masa renggang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan membersamai kita di masa susah. Wa'alam anna fi sabri ala ma taqrahu khairan katsira. Ketahuilah
di dalam bersabar dari yang engkau enggak suka, khairan katsira. Wa anna nasra ma'as sabri, kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, setiap kesulitan bersama dengannya kemudahan. Jadi kemudahan itu bukan setelah kesulitan, tapi di kesulitan itu sendiri mengandung kemudahan. Maka ini perintah untuk kita juga secara isyarat agar kita tidak putus asa ketika menghadapi hal yang menantang dan susah. Tapi justru kita hadapi yang susah itu, biar kita merasakan kemudahan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, takdir sudah tertulis. Hadis ini mengumpulkan antara tauhid, idza sa'alta fas'alillah, mengumpulkan antara kewajiban berikhtiar dan berusaha, al-usru ma'al usri yusra, faraja ma'al karbi, an-nasra ma'as sabri, dan yang ketiga mengimani takdir Allah SWT. Kita iman takdir, iya. Ikhtiar, iya. Hati selalu tautkan kepada Allah, iya. Tidak parsial, tidak yang dikir terus diam, tidak juga yang kerja terus hatinya kosong dari Allah, tidak juga yang pasrah dengan takdir tanpa ingat Allah dan tanpa usaha. Tiga-tiganya ada. Ingat Allah, iya. Mati-matian ikhtiar, iya. Mengimani takdir juga iya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Selanjutnya, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu hajatun, man kanat lahu ilallahi hajatun." Barang siapa dia memiliki hajat kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau dia memiliki hajat terhadap sesama manusia, pengen lamarannya diterima, pengen kerjaannya diterima, pengen dapat dekat dengan seseorang, baik hajat kepada Allah atau kepada sesama manusia, falyatawadda, wudu, wal yuhsinil wudu'a, kemudian wudunya yang khusyuk, thummal yusalli rak'atain, kemudian salatlah 2 rakaat. Thummal yuthni 'ala Allah, kemudian pujilah Allah, wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thummal yaqul, kemudian baca doa ini. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin, la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini cara sholat hajat. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya dari sahabat, hadis nomor 9. Dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Rasulullah itu mengajari kita istikharah fil umuri, di segala perkara. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah ngajar Quran. Berarti istikharah ini salah satu ibadah yang dilazimi para sahabat. Karena Nabi mengajarinya enggak gemen-gemen, seperti ngajari Quran, selalu istiqamah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri, ketika kita dibingungkan dengan perkara, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, salat 2 rakaat selain salat wajib. Thumma liyaqul, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, au qala sallallahu alaihi wasallam ajili amri dunia wa ajilihi akhirat, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Takdirkanlah, mudahkanlah dan berkahilah. Karena ditakdirkan belum tentu mudah.
ditakdirkan dan mudah, belum tentu berkah. Maka doa kita, kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah takdirkanlah sesuatu tersebut, mudahkanlah dan berkailah. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, au qala fi ajili amri wa ajilih, fasrifhu anni wasrifni anhu. Waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardhini bihi. Kemudian setelah membaca doa ini, yusami hajatah, disebutkan perkara yang sedang kita bingungkan itu apa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 10 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala." Ustadz Mikdad Abdussalam bertanya, dibacanya setelah sholat atau sujud akhir. Doa istikharah secara fikih boleh dibaca sujud akhir, boleh dibaca tasyahud akhir, boleh dibaca setiap sholat. Setelah sholat, boleh mengkhususkan 2 rakaat sunnah mutlak untuk istikharah kemudian doa, boleh di belakang sholat-sholat wajib atau sholat-sholat sunnah, misalkan duha disertai istikharah, boleh. Jadi caranya sangat luas dan sangat fleksibel. Boleh setelah ba'diyah, boleh setelah qobliyah, boleh pas sujud, boleh pas tasyahud akhir, boleh setelah salam. Caranya sangat fleksibel. Semoga bisa difahami Ustadz Mikdad ya. Taib. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala," ini hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Sebaik-baik amalan untuk mendekat kepada Allah yang wajib dan yang haram. Maka disebutkan di dalam kitab-kitab tazkiyah, asar-asar sahabah, meninggalkan satu yang haram lebih baik daripada amalan sunnah. Waktu yang afdal dalam sholat istikharah, Ustadz Abu Rusda Al-Banna, waktu yang afdal untuk sholat istikharah adalah waktu yang afdal untuk berdoa antara maghrib dan isya, sepertiga terakhir, atau pas dini hari. Antara maghrib isya itu mustajab. Inna nasyiatal lail, salah satu tafsirnya adalah antara maghrib isya, sepertiga malam terakhir, atau pas dini hari, waktu malam hari. Dini hari ya, jam 1, jam 2, jam 3, seperti itu. Jadi di waktu yang mustajab, Jumat sore, seperti itu. Jadi di waktu yang mustajab untuk doa, itu untuk istikharah. Tapi secara fikih kapanpun boleh. Taib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku selalu melazimi amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharim." Hindarilah yang haram, takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling sufi, orang yang paling ahli ibadah. Jadi orang yang paling ahli ibadah adalah yang paling meninggalkan yang haram. Wardo bima qasamallahu lak, dan ridhoilah apa yang Allah berikan kepadamu. Takun aghnanas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Jadi kalau mau jadi sufi, meninggalkan yang haram. Kalau mau menjadi orang kaya, ridho dengan yang Allah bagikan untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-12 dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru diya'un." As-sabru diya'un. Sabar adalah cahaya. Logikanya, orang yang sabar bisa mikir nalarnya sehat, enggak gusa-gusu, enggak stres, bisa mikir sehat walaupun dalam keadaan yang kepepet. Tapi kalau kita tidak ada sabar, pikiran kita itu gelap, tidak ada dhiya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mensewani Rasulullah, ausini, berilah saya wasiat. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Cuma 2 kata. Faraddada miraran, orang tadi seakan-akan kurang puas, mosok nasihatnya cuma kayak gitu. Koyo gak keren, gak sakral, gak ngeri, koyo gak sakti. Rasulullah kembali mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Luar biasa ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 14. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukanlah kejelekan, ikutilah kejelekan itu dengan melakukan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan akan menghapus kejelekan tadi. Ini amalan biar gak putus asa. Kalau kita putus asa gara-gara, adakah PDF-nya? Setiap yang hadir nanti akan kita berikan PDF-nya. Ya, nanti yang hadir akan kita berikan PDF-nya. Kita baca dulu sama-sama dari Zoom, nanti yang hadir akan kita bagikan PDF-nya secara majanan, cuma-cuma. Yang penting didengarkan dulu agar periwayatannya sah, dan nanti jenengan sebarkan untuk diri jenengan sendiri dan orang terdekat panjenengan. Taib. Adbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah amal sayyi'ah itu dengan hasanah tamhuha. Ini hadis biar kita nggak putus asa. Kalau kita berbuat dosa, kalau putus asa itu dosa baru lagi. Jangan putus asa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perlakukanlah sama manusia dengan akhlak yang mulia. Dikatakan dalam hadis, man zadakum fi khuluqih faqad zadakum fi dinih. Barang siapa yang menambah akhlaknya, dia sedang menambah kualitas agamanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayattali'a alaihi nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Dosa itu kalau kita dilihat orang kita malu. Hati kecil kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi. Dari sahabat Wabisah bin Ma'bad al-Asadi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan itu hati kita tenang. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa itu yang enggak tenang di hati. Wa in aftaka nas wa aftauk, walaupun orang pada berfatwa. Sesuatu yang kita yakini haram dan hati kecil kita mendukung itu. Walaupun mufti berapapun jumlahnya mengatakan halal, ketenangan di hati tidak ada. Hati kita bisa merasakan tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya Rasulullah an-nadharil fujaah, dari enggak sengaja melihat haram. Nadharil fujaah artinya enggak sengaja melihat yang haram, enggak sengaja melihat perempuan yang bukan mahram, enggak sengaja melihat yang enggak boleh. Itu namanya nadharul fujaah. Fa amarani Rasulullah an asrifa basari. Rasulullah menyuruhku untuk tidak melihat. Bayangkan, zaman sekarang hadis tentang mata ini penting sekali karena banyak musibah yang menghadapi kita itu dari mata. Dari mata. Baik itu tentang seksual, zina, pacaran, selingkuh, homo, lesbian, pedofil, onani, pornografi. Itu mula-mula dari mata. Maka hadis tentang mata ini penting sekali untuk kita renungi. Bayangkan ya, ini sahabat Jabir ini ya, itu nggak sengaja melihat. Artinya nggak dosa karena nggak sengaja. Tapi walaupun nggak sengaja, Rasulullah mengatakan amaroni an asrifa basori, langsung pindah arah mukamu, walaupun nggak sengaja. Kemudian hadis nomor 16 ada hubungannya dengan nomor 15 juga. Hadis riwayat Imam Muslim sebelumnya ya, yang 16 ini Bukhari. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man yadhman li, yang bisa menjamin untukku, ma baina lahyaihi, menjaga mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga kemaluannya, azman lahul jannah, saya jamin baginya surga. Yang bisa menjaga mulut, yang bisa menjaga kemaluan, Allah menjamin baginya surga. Hadis nomor 17 dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ada sanad keilmuannya Ustaz? Kami ijazahkan. Yang hadir kami ijazahkan. Yang hadir di majelis ini ajaznakum, dengan lisan direkam. Ya, kami nggak sempat membuat ijazah karena kemarin baru selesai daurah dan langsung ada pengajian ini. Ajaznakum bil lisan, saya ijazahkan. Karena secara umum semua hadis yang ada di sini kami meriwayatkan dengan sanad sampai Rasulullah SAW, seperti itu. Dan untuk 40 hadis ini kami sendiri yang mengumpulkan dan kami ijazahkan bagi semua yang hadir sampai akhir. Walaupun yang terlambat nggak ada masalah, tetapi yang hadir sampai akhir, seperti itu. Walaupun terlambat tetap kita ijazahkan. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin", barang siapapun orangnya, yudhnibu dzanban, berbuat dosa, fayuhsinut tuhur, kemudian wudu yang khusyuk, thumma yaqumu fayusalli rakaatain, kemudian berdiri dan sholat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian beristighfar, taubat, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Penting sekali ini Ustaz. Setiap kita berbuat dosa, langsung wudu. Apapun itu dosa kita, langsung wudu, biar ada semangat untuk sholat tobat. Kalau kita berbuat dosa, terus kita diem, nggak ngapa-ngapain, itu kita nggak akan ada semangat untuk tobat. Malah mengakhirkan tobat. Dan mengakhirkan tobat itu dosa baru lagi itu. Sementara tobat itu harus segera. Maka kalau kita berbuat dosa, langsung wudu, biar seger dan semangat sholat tobat. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis nomor 18. Bab kedua. Tentang motivasi hidup seorang muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Udah, hidup itu kayak gitu. Kalau yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu tidak baik, itu kita lebih baik diam. Dosa yang berhubungan dengan manusia, ya harus kita sarutang, harus minta maaf. Tetapi sebelum minta maaf, kita tobat kepada Allah dulu. Karena kita juga berdosa kepada Allah kan. Lah, tobat kepada Allah itu kan biar semangat dan ikhlas tuh wudu. Biar badannya seger, pikirannya tenang, berani untuk minta maaf itu wudu dulu. Biar Allah berikan kita kekuatan. Seperti itu maksudnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita nggak bisa berkata baik, menulis yang baik, diam. Wes, itu hidup tuh gitu. Dari sahabat Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Al-ihsan di sini artinya bukan ihsan di hadis Jibril ya. Ihsan di sini artinya adalah itqan, maksimal. Al-ihsan artinya maksimal. Allah kataba mensyariatkan maksimal dalam segala hal. Jadi ini perintah kita untuk maksimal. Kita tuh tidak usah melihat yang di atas kita. Nggak usah melihat yang lebih dari kita, lebih ganteng, lebih kaya, lebih ini, lebih itu, nggak usah. Fokus saja kita maksimal di yang kita lakukan. Itu sudah menjalankan syariat Allah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Kesempurnaan beragama kita itu adalah ketika kita tidak melakukan yang nggak bermanfaat. Apalagi zaman sekarang. Ada yang namanya stalking, ada yang namanya scrolling, ada yang namanya kepo status, ada yang namanya tap-tap layar. Sesuatu
yang nggak bermanfaat, yang nggak membuat kita menambah pahala kita, menambah ilmu kita, menambah harta halal kita, menambah kemungkinan surga kita. Itu kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu menunjukkan kualitas keislaman kita. Dari sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Sesuatu yang ragu-ragu, nggak jelas, tinggalkan saja. Udah. Tinggalkan, pilih yang jelas-jelas. Hadis nomor 19. Motivasi hidup seorang muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Belajar, ngaji, menuntut ilmu, jangan diniati sekedar ijazah. Jangan diniati sekedar sanad. Jangan diniati sekedar bisa baca kitab. Jangan diniati sekedar khatam, sekedar hafal Quran. Itu motivasi yang limited, terbatas. Niatilah belajar itu beribadah kepada Allah. Biar dipermudah masuk surga, biar diampuni dosanya. Jadi, seandainya cita-cita kita hafal, cita-cita kita bisa baca kitab, cita-cita kita faham, cita-cita kita dapat kamlut, dapat syahadah, tidak tercapai, cita-cita kita, motivasi kita nggak habis. Kenapa? Ingin dapat ridho Allah, surga. Itu cita-cita, motivasi belajar yang paling luar biasa. Niatilah ngaji kayak gini untuk menghapus dosa. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Ini sekarang di hadis nomor 20 ini kami ingin menghadirkan hadis Rasul tentang hebatnya waktu pagi. Qabla subuh, tahajud, subuh, ba'da subuh. Ini waktu yang hebat. Rasulullah mengatakan, qabliyah subuh khairun minad dunya ma fiha. Jangan difahami semata-mata akhirat. Akhirat itu yang paling utama. Tapi di balik itu Rasulullah ingin kita ini seger di waktu pagi, seger. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man sholal ghadat fi jamaah," yang sholat subuh jamaah. Summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams. Kemudian dikir sampai matahari. Summa sholat rakaatain, kemudian sholat duha. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah. Dia punya pahala haji dan umrah. Artinya, Rasulullah sangat menginginkan kita, umatnya, hidup sebelum subuh. Hidup pas subuh dan hidup setelah subuh sampai matahari. Jadi Rasulullah pengen kita di pagi itu hidup. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dari sahabat Sahar bin Wada'ah al-Ghamidi, Rasulullah bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, sholat suruk, apakah sholat duha? Iya, sholat duha di awal waktu namanya sholat suruk. Ada yang mengatakan itu sholat mustakil, tidak ada masalah, yang penting sholat. Rasulullah mengatakan, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Wa kana Sakhrun rajulan tajirah. Sakhr ini, sahabat ini seorang pedagang. Wa kana idza ba'atha tijaratan, ketika memulai dagang, ba'asahum awalan nahar fa athra wa kathura maluh. Mengutus dagangannya di pagi betul. Qala al-Imam Tirmidzi ketika menjelaskan hadis ini, babu ma jaa fi tabkir fi tijarah, bab tentang berpagi-pagi dalam berdagang. Qala al-Imam Ibnu Majah, babu ma yurja minal barakati fil bukur, bab tentang berkahnya ketika pagi hari. Jadi hadis qabliyah subuh, hadis subuh berjamaah, hadis doa Rasul untuk pagi, hadis duduk subuh sampai matahari, itu selain ibadah menunjukkan Rasulullah itu menghidupkan pagi dan sebelum pagi. Ini motivasi seorang muslim itu pagi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahullah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wa kana Ibnu Umar yaqul, apakah seorang boleh salat syuruk di rumah? Boleh, boleh. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa in qalla. Yang paling istiqomah walaupun sedikit. Dari tabi'in Masruq rahimahullah. Masruq ini muridnya Sayyidah Aisyah. Masruq ini muridnya Sayyidah Aisyah. Dari tabi'in Masruq rahimahullah, ia berkata, sa'altu Aisyata ayyul amali kana ahab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, apakah amalan yang paling Rasulullah suka? Qalat at-taim, yang paling konsisten. Yang paling hadis riwayat Imam Bukhari. Bab ketiga, tentang amalan dan gaya hidup seorang muslim. Ya, hidup itu kita harus punya amalan, punya prinsip, punya gaya yang ciri khas seorang muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," yang selalu istighfar, selalu ya, bukan sedikit ya, harus banyak. Lazima itu artinya banyak, sedikit enggak, harus banyak. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajah wa min kulli hammin farajah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Imam Abu Dawud. Dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas." Rasulullah mengatakan, mau enggak saya ajari dua surat sebaik-baik surat yang dibaca? Fa'akra'ani. Kemudian Rasulullah membacakan kepada kita, Qul a'udhu birabbil falak wa qul a'udhu birabbin nas. Fa'uqimatis shalah fataqaddama faqara'a bihima thumma marrabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kaifa ra'aita ya Uqbatu bin Amirin? Iqra' bihima kullama nimta wa kumta. Setiap mau tidur, baca dua surat. Setiap bangun tidur, baca dua surat. Mudah diamalkan. Istighfar tadi mudah. Jadi untuk amalan ini sengaja kami pilih hadis yang mudah. Tapi kita harus istiqomah dan banyak. Dan konsisten. Kayak istighfar tadi. Harus banyak dan konsisten. Mudah. Kayak ini. Sebelum tidur 2 surat. Setelah tidur 2 surat. Mudah. Dan ada hadisnya. Ada tuntunannya. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, barang siapa membacanya itu cukup. Itu cukup. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun ila la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai terakhir. Itu cukup dibaca untuk 1 malam. Dan pagi hari untuk sebagian, sesiangan sampai subuh. Amalan yang sangat mudah. Tinggal istiqomah. 25. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfar boleh dilakukan saat berkendara, Ustaz? Apakah dilakukan saat berkendara, saat jalan, saat lari, saat jogging, saat kecuali di kamar mandi, kecuali qadul hajah, kecuali jima. Boleh. Fi kulli ahyanihi. Setiap saat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'an salasuna ayah." Ada 30 ayat. Surat yang memiliki 30 ayat. Syafa'at lirajulin hatta ghufiralah. Ayat ini kalau kita lazimi akan memberi kita syafaat sampai kita terhindar dari adab kubur dan diampuni oleh Allah. Wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk al-mulk. Bacalah al-mulk setiap hari. Bacalah Al-Mulk setiap hari, kita akan diselamatkan di alam barzakh. Dan selamat di alam barzakh adalah ciri selamat di akhirat. Lazimilah surat Mulk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min." Tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Al-Mulk apa harus dibaca sebelum tidur saja, Ustaz? Yang penting sehari sekali. Terserah. Ba'dal maghrib, qabla naum, fis sabah, kapan saja boleh, Ustaz Rusdan. La yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi jaga wudu. Ketika kita menjaga wudu itu nggak mungkin
kita nggak akan ada efek positif dari menjaga wudhu. Mesti ada efek positif karena Rasul mengatakan menjaga wudhu itu ciri orang yang hatinya beriman. Amalan jaga wudhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, kasih tahulah aku dengan amalan yang paling kamu optimis, membuat kamu itu kedengeran sendalmu di surga. Kata Rasul, fa inni sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar sendal kamu itu di depan saya di surga. Sendal kamu itu kedengaran duluan. Kata Sayyidah Bilal apa? Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi saati lailin aw nahar illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Tidaklah aku wudu melainkan setelah wudu mesti aku salat sunat wudu. Salat sunat wudu semampu aku salat. Mampunya 22, mampunya 4, 4, 5, 6, 6, 8, 8 dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari selanjutnya, dari tabi'in Humran maula Utsman bin Affan rahimahullah. Ia berkata, "Ra'aitu Utsman tawadda fa afraga ala yadayhi thalathan, thumma tamadmada wastanthara, thumma ghasala wajhahu salasan, thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalathan, thumma ghasala yadahu al-yusra ila al-marfiqi thalathan, thumma masaha bi ra'sihi, thumma ghasala rijlahu al-yumna thalathan, ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه به فيهما بشيء." Tidak memikirkan kecuali salat. Illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sunnah ba'dal wudu ini fadilahnya azim sekali. Sunnah ba'da wudu, dan ini enggak susah. Dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita maj'aka," kalau kamu mau tidur, "fatawadda' wudu'aka lis-shalah," wudu. "Tsumma taji' ala shikikal aymani, tsumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Isbagul wudu alal makarih." Wudu walaupun pas dingin. Wudu yang sempurna walaupun pas dingin. Wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak jalan ke masjid. Wa intidarus salati ba'da shalah. Menunggu salat ke salat yang selanjutnya. Fadzalikumur ribat. Itu pahalanya seperti ribat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang sore baru selesai asar tadi. Kita niatkan nawaitu ya Allah menunggu sholat maghrib. Maka segala aktivitas kita jadi ibadah menunggu sholat maghrib. Selesai maghrib, nawaitu nunggu sholat isya. Semua amalan kita jadi ibadah sampai nunggu isya. Setelah isya, nawaitu nunggu subuh. Tidur kita pahala tok karena nunggu sholat subuh. Intidarus sholati ba'da sholah. Memperbanyak langkah ke masjid berlaku bagi perempuan. Berlaku. Apabila perempuan dengan menutup aurat yang sempurna, tanpa berdandan yang terlalu fitnah, terus diizinkan suaminya, itu berlaku juga ke masjid. Seperti itu. Ya. Taib. Hadis nomor 30. Dari sahabat Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, "As'aluka murafaqata fil jannah." Saya ingin bersamamu wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu zalik?" Ada permintaan lain enggak? Qultu huwa zak. Hanya itu saja. Saya hanya ingin bersamamu di surga.
Qala sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Perbanyak sujud. Kalau mau bersamaku di surga, perbanyak sujud. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallah. Qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala sallallahu alaihi wasallam summa birrul walidain. Qala summa ayyu? Qala sallallahu alaihi wasallam al-jihad fi sabilillah. Salat, berbakti pada orang tua. Ya. Kadang itu kita sama ustadz yang gak kita kenal, ustadz yang gak deket sama kita, itu justru kita lebih ta'zim daripada kepada orang tua atau kepada guru kita yang memang benar-benar ngajari kita dari nol. Karena terkadang ikhwah, al-ulfah tunsin ni'mah. Kebersamaan yang intens itu kadang membuat kita lupa akan jasa orang. Padahal yang lebih berhak kita ta'zimi itu siapa? Orang tua kita. Guru yang didik kita dari nol. Ngajar Quran, ngajar kitab, ngajar sholat, ngajar fikih, ngajar hadis. Tapi terkadang takzim kita kepada orang tua dan guru yang mendidik kita dari nol itu terang kurang. Lebih kepada yang mungkin kita ketemu sekali, 2 kali seperti itu. Walaupun memang harus kita takzim juga, tetapi orang tua dan guru yang benar-benar mengajari kita, tidak hanya kultum ataupun tablik akbar, itu lebih berhak seperti itu. Maka ahabul amal itu apa? Salat thumma birrul walidain. Ini penting sekali ikhwah ya. Penting sekali. Hadis selanjutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Setiap hari ikhwah, anggota tubuh kita itu perlu kita sedekahi. Perlu kita kasih sesajen yang syar'i. Sesajennya itu apa? Harusnya itu setiap tulang itu kita kasih sedekah. Tapi kalau kita nggak mampu, sholat duha 2 rakaat itu udah cukup. Amalan yang simpel. 33. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amrin akhudhu anka. Wahai Rasulullah, kasih saya amalan. Saya pegang teguh. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Ya. Lazimilah puasa. Sesungguhnya puasa itu enggak ada tandingannya. Karena puasa itu mengekang keinginan, mengekang syahwat, mengekang emosi, mengekang hawa nafsu. Wah, makanya enggak ada tandingannya. Makanya tirakat kebanyakan ulama itu selain zikir adalah puasa. Zakiran sha'iman, zakiran qa'iman. Maka kita lihat tadi, amalan-amalan itu mampu kita coba, ikhwah. Apakah sholat duha hanya di hari Jumat bisa? Setiap hari bisa, sholat duha setiap hari, enggak hanya di hari Jumat. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Mau enggak saya kasih amalan? Kata Rasul. Amalan ini kalau kita lakukan akan membuka pintu kebaikan yang lain. As-shaumu junnah. Puasa. Kalau kita puasa, kita akan diajak ke pintu kebaikan yang lain. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kalau kita sedekah, kita akan dibawa ke kebaikan yang lain. Wa sholatu rajuli min jawfil lail, dan tahajud. Puasa, tahajud, sedekah. Ini amalan, kalau kita amalkan akan mengantarkan ke semangat untuk amalan kebaikan yang lain. Bab keempat, bab terakhir. Panduan akhlak seorang muslim. Panduan akhlak seorang muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan hasad.
Wala tanajasu, jangan nipu dalam jualan. Wala tabaghadu, jangan benci. Wala tadabaru, jangan mutus persahabatan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual di jualannya orang lain yang sudah terjadi kesepakatan. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadi saudara sama muslim. Al muslim akhul muslim. Ini KTP tanda yang paling kuat. Mau beda suku, beda warna kulit, beda bahasa, beda warna mata, beda negara, al-muslim akhul muslim. Syariat ukhuwah Islamiyah itu wajib. Menyelisih ukhuwah Islamiyah itu haram. Dan ini ijma', bukan ada khilaf. Kunut khilaf. Rakaat tarawih khilaf. Bismillah kurban khilaf. Apalagi? Maulid khilaf. Ada yang boleh, ada yang haram, ada yang iya, ada yang enggak. Yasin hilal, khilaf. Ada yang sunnah, ada yang enggak. Khilafiyah, furu'iyah. Tapi ukhuwah Islamiyah mafi khilaf. Masa sesuatu yang khilaf dirojihkan daripada yang muttafaq? Ya enggak ada, secara logis enggak. Usul fikih itu mengatakan yang muttafaq alaih itu dikedepankan daripada yang mukhtalafi. Kalau ada yang enggak ukhuwah Islamiyah harus diingkari. Tapi kalau ada yang kunut atau ada yang enggak kunut, toleransi, enggak ada ingkar. Wong mukhtalafi. Tapi al-muslim, akhul muslim, mafi khilaf. Mafi khilaf. Qat'i. Asal, usul. La yadlimuhu. Nggak boleh mendolimi. Wala yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu. Membiarkan tanpa pertolongan. Wala yahkiruhu. Nggak boleh menghina. Al-muslim, akhul muslim, muttafaq alaih. Usul. Laisa khilafiyah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jualan orang lain tadi maksudnya gimana? Di akhir saya jelaskan, insya Allah. Biar selesai dulu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaih. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu." Ini adab sama muslim. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbu." Kalau kita ingin dicintai Allah, jangan cinta dengan dunia. Maksudnya cinta dunia karena dunia, bukan karena sarana. Dan kalau kita ingin dicintai manusia, jangan kepinginan dengan hartanya manusia. 38. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salah was sadaqah?" Qalu bala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Islahu dhatil bain." Mendamaikan orang yang kelahi. Wa fasadu dhatil baini al-halikah. Dan rusaknya persaudaraan adalah penghapus pahala. Ini yang menguatkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu adalah syariat yang muttafaq alaih. Hadis yang terakhir, ada yang mengatakan ukhuwah wataniyah lebih kuat dari ukhuwah. Nggak bisa lah, nggak benar itu. Ukhuwah wataniyah iya nggak apa-apa, itu mubah lah. Itu mubah, baik. Berbaik dengan sesama manusia itu baik, karena Quran menyuruh kita untuk baik kepada sesama manusia. Baik kepada manusia itu termasuk di dalamnya ukhuwah wataniyah, ukhuwah madrasiyah, semadrasah, senegara, sedusun, itu baik. Qoriyah, ukhuwah Qoryatiyah gimana? Qoryatiyah. Itu semuanya baik, ya kan? Tetapi paling kuat adalah ukhuwah Islamiyah, karena yang mendeklarasikan sendiri Rasulullah seperti itu. Nggak ada masalah dengan ukhuwah desa, ukhuwah madrasah, ukhuwah negara. Itu hal yang positif, Islam menyuruh juga. Tapi Islamiyah di atas. Jelas. Al-muslim akhul muslim. Seperti itu. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair, qala, sebaik-baik Islam itu bagaimana? Tut'imu ta'am, suka bagi makanan. Taqra'us salam, berbagi salam, menyapa, wajahnya jangan ngeri-ngeri. Sama muslim itu menyapa, bukan malah mensengut. Karena beda kelompok, beda pondok, beda sekolah, beda desa, beda perguruan atau apa. Menyapa, senyum. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Yang kamu kenal dan kamu gak kenal. Kemudian, hadis nomor 41. Terakhir. Dari sahabat Abu Darin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwanukum khawalukum. Saudaramu itu adalah khawalukum. Saudaramu itu ada yang jadi pembantumu, karyawanmu. Ja'alallahu tahta aidikum. Allah takdirkan mereka di bawahmu. Faman kana akhu tahta yadih. Barang siapa mempekerjakan orang di bawahnya, fal yut'im mimma yakul. Adabnya itu adalah kasih makan yang sama. Wal yulbis mimma yalbas. Kasih pakaian yang sama. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan bebani yang enggak masuk akal. In kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau membebani, dibantu. Yang terakhir, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlihi, yang baik untuk keluarga, anak, istri, saudaranya, orang tuanya, rumahnya, ahlul baitnya, mertuanya dan seterusnya. Wa ana khairukum li ahli, dan ana baik untuk mereka semua. Dengan ini kita sudah selesai membaca 41 hadis tentang majleb. Walaupun setiap hadis ada yang kami sebutkan 2 atau 3 hadis, tapi secara penomoran itu 41 hadis. Semoga bisa antum semua amalkan, kita semua amalkan, bisa juga antum semua sebarkan. Entah diajarkan, dibuat terjemahkan, statuskan ke siapapun itu, semoga bisa bermanfaat. Ajasnakum jami'an khosoh, ijazatan khosoh min muayyan ila muayyan. Ya, kitab 40 hadis ini seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.